Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali di hari yang mulia ini kita dapat melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang faedah-faedah dari sejarah Islam, di mana di antara kita mengenal sejarah-sejarah ini, kita akan mengerti berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi dan tidak dapat dikelabui atau dibohongi oleh berbagai pemikiran-pemikiran yang berusaha menggambarkan bahwa sejarah Islam itu penuh dengan hal-hal yang mengerikan, hal-hal yang mengecewakan, hal-hal yang tidak mengembirakan. Seperti umpamanya ungkapan para orang orientalis bahwa pemula sejarah Islam itu dimulai dengan banyak hal-hal yang tidak produktif, hal-hal yang tidak membawa faedah bagi umat manusia. Sehingga mereka menggambarkan berbagai keburukan-keburukan yang mungkin terjadi di sebuah peristiwa-peristiwa, tetapi itu bukanlah sebuah barometer umum di tengah masyarakat yang hidup di tengah sahabat Nabi SAW setelah wafat Rasulullah SAW maupun di tengah para tabi'in dan atba'at tabi'in. Tapi mereka adalah yang mayoritas adalah orang ahli ilmi, orang-orang yang jujur, orang yang amanah dalam memegang amanah ini, termasuk dari penguasa-penguasa yang ada saat itu. Walaupun terjadi peristiwa-peristiwa, tentu peristiwa-peristiwa itu adalah bagian dari takdir Allah yang tujuannya tersimpan di balik itu banyaknya pelajaran-pelajaran, ya, serta menunjukkan bahwa manusia itu perlu banyak waspada dari godaan-godaan jabatan, ketenaran, kekuasaan, ya, kemudian juga harta. Maka kadang-kadang beratnya orang-orang menghadapi godaan-godaan itu, ya, disebabkan dengan banyak penyebab-penyebab, di antaranya adanya pengikut yang selalu mendorong ataupun pengikut yang selalu memanas-manasi suasana, ya, sehingga kadang-kadang terprovokasilah para tokoh-tokoh untuk mengambil sebuah sikap dan tindakan. Atau adanya informasi-informasi dari orang-orang yang disebut dengan ring satu, orang yang terdekat dengan para sahabat, mereka tidak membawa berita-berita yang telah pasti kebenarannya, sehingga kadang-kadang berita itu simpang siur, menimbulkan kegaduhan dan menimbulkan informasi-informasi yang tidak akurat. Maka kita sebagai umat muslim mengambil pelajaran-pelajaran di kejadian-kejadian ini agar kita tidak terjerumus ke dalam kesalahan yang sama, tidak menjadi korban dalam kejadian yang mirip, atau menjadi orang yang berbuat sesuatu yang menyalahi daripada agama kita. Maka melalui pelajaran-pelajaran ini insyaallah kita dapat mengambil ibrah-ibrah, ya, dari kajian-kajian ini, serta kita melihat bagaimana kekuatan dan kemuliaan Islam di dalam sepanjang sejarah. Di hari yang mulia ini tidak lupa pula kita memperbanyak untuk mengucapkan salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau menganjurkan sekali agar umatnya memperbanyak salawat di hari yang penuh berkah ini. Sungguhnya faedah dan keutamaan salat Nabi itu sangat besar sekali. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan ganjaran yang berlipat-lipat bagi orang-orang yang suka mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Baik, pelajaran kita pada kesempatan ini adalah bicara tentang, setelah kita bicara salah satu peristiwa yang menyedihkan terjadi di masa kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Itu peristiwa terjadinya pembunuhan atau terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib di Karbala. Dan itu sudah kita bahas bahwa kedua belah pihak setelah kita simpulkan tidak berkeinginan untuk terjatuhnya korban dan tidak menginginkan terjadinya korban-korban yang atau dengan perselisihan yang sampai pada tingkat menggunakan senjata tajam ataupun alat perang. Namun qadarullah ma syaa fa'al, di mana memang saat itu, ya, kondisi banyak yang indikasi-indikasi yang untuk terjadinya hal-hal seperti itu. Terutama kita sudah menyebutkan
adanya golongan-golongan Syiah Rafidhah yang memprovokasi Husain untuk pindah ke Kufah. Kemudian kita perlu tahu juga ada di sana kelompok Khawarij yang selalu juga mengintai kesempatan-kesempatan untuk melakukan perebutan kekuasaan juga. Sehingga Yazid bin Muawiyah melakukan semacam konsolidasi kekuatan untuk menjaga kekuasaan dan menjaga kedamaian di tengah kaum muslimin. Nah, ini yang apa yang telah terjadi, kita hanya mengambil pelajaran, dan sebenarnya Allah katakan adalah mereka-mereka yang telah mendahului kita, dan bagi mereka apa yang mereka telah melakukan, dan bagi kita apa yang akan kita lakukan. Ya, maksudnya kita masing-masing akan bertanggung lahum makasabat wa alaina lakum makasabtum, ya, bagi kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Mereka telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Itu umat yang telah berlalu, ya, dia telah menghadap Allah Subhanahu wa taala, membawa apa-apa yang telah dia amalkan dalam hidupnya. Kemudian kita akan bertanggung jawab pula sebaliknya terhadap amal-amal yang akan kita lakukan. Dari itulah kita perlu mencari pedoman, petunjuk, pesan-pesan agama agar kita tidak salah dalam bersikap, berucap, dan bertindak. Peristiwa berikutnya adalah peristiwa terjadinya pemberontakan sebagian penduduk Madinah. Sebagian penduduk Madinah karena terprovokasi dengan peristiwa yang terjadinya. Pertama adalah terbunuhnya Husain. Kemudian adanya provokasi juga dari orang-orang Syiah Rafidhah. Kemudian adanya sebagian daripada anak-anak sahabat Nabi SAW yang merasa tidak menerima dengan ditunjuknya Yazid sebagai raja atau khalifatul muslimin saat itu. Ada sebagian mereka merasa bahwa mereka lebih layak daripada Yazid. Mereka berkeinginan untuk bahwa sistem kekuasaan itu dikembalikan seperti masa pemilihannya, seperti di masa Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya. Tetapi Muawiyah mengambil sikap beda, yaitu dengan memberikan pesan langsung. Sebetulnya itu juga tidak menjadi syar'i, cuman yang bermasalah bagi mereka adalah karena yang ditunjuk oleh Muawiyah itu adalah anaknya sendiri. Dan ini sudah kita jelaskan apa pertimbangan-pertimbangan Muawiyah dan menunjuk Yazid untuk sebagai penggantinya. Di antara sebab-sebabnya disebutkan oleh para penulis sejarah. Pertama adalah yaitu orang-orang Al-Madinah merasa bahwa kekuasaan itu lebih pantas berada di Madinah, pusat kekuasaan itu. Dan juga masih banyak orang lebih pantas daripada Yazid untuk layak menjadi pemimpin kaum muslimin secara umum. Itu di antara alasan mereka. Yang kedua ditambah lagi tadi mauqif Syiah min ansari Ali alladzi yunkiruna haqqa Muawiyah fil khilafah. Dan juga tambahnya adalah lanjutan dari protes-protes orang-orang Syiah. Mereka mulai dari masa Muawiyah sudah memprotes, ya, ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Nah, mereka tetap berlanjut melakukan upaya-upaya rencana-rencana, ya. Kemudian juga tadi yang kita sebutkan, sebagian penduduk Madinah merasa berat dipindahkannya ibu kota kekuasaan Islam dari Madinah ke Syam. Ini di antara hal-hal yang memicu adanya sebagian penduduk Madinah. Namun sahabat Nabi yang hidup saat itu seperti Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abbas dan beberapa sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang lainnya itu tidak termasuk ke dalam itu. Mereka adalah orang-orang yang menasihati penduduk Madinah agar tidak melakukan hal itu karena akan berefek hal yang buruk bagi Islam, bagi kaum muslimin, samping jelas-jelas melanggar perintah Rasulullah SAW tentang wajibnya taat kepada penguasa. Baik. Kemudian, ya, setelah itu, waktu itu yang menjadi gubernur di Madinah adalah Walid bin Uqbah. Namun Walid bin Uqbah ini mendapat informasi dalam sebagian referensi mengatakan bahwa Abdullah bin Zubair memberikan masukan kepada Yazid agar diganti Walid bin Uqbah karena dia lebih bersikap agak keras terhadap orang-orang yang memprotes kekuasaan Yazid. Jadi Abdullah bin Zubair menginginkan utuslah orang yang lembut, yang tenang, sehingga bisa menenangkan kondisi yang ada di Madinah.
Setelah itu ditukarlah oleh dia dengan, yaitu diangkat Utsman bin Muhammad, ya, eh, itu Utsman bin Muhammad diangkat oleh ya, pengganti dari Walid bin Uqbah ini. Ya, di sini awal Yazid mengetahui berbagai rencana-rencana ketidaksukaan dari masyarakat, sebagian masyarakat Mina, sebagian kita katakan bukan semua, tentang kekuasaan dia menghadapi dengan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak mengambil sikap yang keras gitu ya. Nah, kemudian menginginkan ketenangan. Nah, maka dari itulah tadi kita sebutkan dia mengganti gubernur Madinah dari Walid bin Uqbah, ya, yang agak sebut tegas, dan mengganti yaitu Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan. Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan, ya, dia orangnya agak marinah, artinya agak bisa gaul lah bahasa kita sekarangnya, ya, agak lebih mudah dalam berkomunikasi, orangnya lembut gitu ya. Tetapi ini dimanfaatkan, justru ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tadi membangkang, orang-orang yang ingin mengganti kekhalifahan atau kekuasaan Yazid. Setelah itu Muhammad, ya, Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan ini mengirim beberapa orang tokoh-tokoh Madinah untuk menghadap Yazid. Nah, kemudian sesampai di Syam, tokoh-tokoh itu berbicara dengan Yazid, apa solusi, bagaimana menyelesaikan masalah yang terjadi. Ya. Nah, memang cara-cara beginilah yang ditempuh sebaiknya dalam menyelesaikan masalah. Ini maka kita lihat, kadang-kadang untuk menyelesaikan suatu masalah bukan orang yang tegas, tapi kadang-kadang butuh orang yang lebih lembut, atau kadang-kadang perlu juga orang yang tegas. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, kadang-kadang kelembutan itu malah menjadi hal yang membuka kesempatan untuk orang berbuat semena-mena dan berbuat berbagai macam keonaran. Nah, inilah akibat dari sebetulnya penunjukan Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan ini, karena dia agak agak terlalu memberi keleluasaan lah. Nah, setelah sesampainya utusan-utusan dari orang-orang yang keberatan, ya, dari tokoh-tokoh Al-Madinah ini bertemu dengan Yazid bin Muawiyah, ya, kemudian mereka ketemu, berdialog, akhirnya mereka diberi berbagai, ya, hadiah oleh Yazid. Ada yang didapat 10.000 dirham, ya, 1.000 dirham dan seterusnya. Nah, ini sudah kita sebutkan sebelumnya, di waktu tuduhan-tuduhan orang menuduh Yazid bahwa dia suka minum khamar, suka meninggalkan sholat selama macam ini, tuduhan-tuduhan nggak benar. Sampai ke mereka di sana melihat saksikan si Yazid itu. Namun mereka ini tidak komitmen dengan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Yazid. Setelah mereka kembali ke Madinah, mereka pun membuat berita-berita yang tidak baik tentang Yazid. Disinilah yang memicu terjadinya konflik di Madinah. Nah, akhirnya, ya, setelah itu kembalinya utusan-utusan itu, mereka tetap pada rencana semula. Akhirnya mereka mencabut baiat mereka dari Yazid dan berbaiat Abdullah bin Handalah Al-Ansari. Nah, ini dia kaum Ansar, Abdullah bin Handalah Al-Ansari. Kemudian wattarra al-Umayyun muqimuna fiha ila ihtima' fi dari Marwan bin Hakam. Jadi di Madinah ada dulu Marwan bin Hakam punya rumah di situ, dan sebelumnya juga pernah jadi gubernur Madinah. Nah, orang-orang Umayyun dari keturunan Bani Umayyah dan loyalisnya pergi ke rumah Marwan bin Hakam untuk untuk menyelamatkan diri mereka lah jika terjadi hal-hal yang dikhawatirkan. Dan kemudian juga masyarakat Madinah pun ingin, maksudnya yang sebagian masyarakat Madinah ini ingin mengusir dari sebagian dari orang-orang yang loyalis kepada Muawiyah ini. Sampailah berita itu kepada Yazid bin Muawiyah. Ya. Sehingga resmi mereka mengangkat sebagai memecat gubernur Yazid yang ada di Madinah, yaitu Utsman bin Muhammad bin Abi Sufyan, dan mengangkat
gubernur mereka sendiri atau pemimpin mereka sendiri itu Abdullah sebagai ya, Al-Handhalah tadi, itu namanya Abdullah bin Handhalah Al-Ansari sebagai gubernur Madinah atau pimpinan mereka. Baik. Kemudian datanglah utusan dari Yazid untuk menyelesaikan masalah ini. Ya. Yazid tidak bisa mentolerir sikap-sikap yang upaya memecah belah, dan bahasa kita bangsalah, persatuan gitu ya. Nah, dia berusaha menyelesaikan, mencari solusi dengan hikmah, dengan bijak gitu. Maka dia mengirim Nu'man bin Bashir Al-Ansari ila Madinah liyad'un nas ila al-audah ila hadiratud daulah. Dia kirimlah Nu'man bin Bashir Al-Ansari ke Madinah untuk kembali mengajak masyarakat-masyarakat yang tadi ingin keluar dari kekuasaannya atau ingin membentuk kekuasaan sendiri, kembali kepada persatuan ya daulah, persatuan negara, waluzum jamaah, bersatu bersama jamaah yang ada. Tetapi hal itu tidak berhasil dilakukan oleh Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Akhirnya cara-cara yang elegan yang telah dilakukan oleh Yazid itu gagal semua. Kita lihat ya, gagal semua. Akhirnya dia terpaksa mengambil sikap yang tegas dan dia kirimlah pasukan dengan pimpinan Muslim bin Uqbah Al-Murri. Ya, pimpinan yaitu dengan dipimpin oleh Muslim bin Uqbah Al-Murri. Yurafiqu Husain bin Numair As-Sukuni. Ini yang di antara pasukan-pasukannya pimpinan. Wa ata qaidahu wa amir musyaddada bi'ayyadul qauma salasan fa istajabu wa illa qital. Nah, ini pun masih dipesankan oleh Yazid bin Muayyah kepada panglima perang atau panglima pasukan yang dikirim oleh dia, beri mereka tawaran 3 perkara. Jika semuanya mereka tolak, barulah kalian boleh melakukan kekuatan senjata. Berjalanlah Muslim bin Uqbah ke Madinah pada tanggal 27 dari Zulhijjah. Ya. Kemudian pasukan tadi mengepung min jihatil harra di arah agak tinggi, wa anzara ahla salasan. Kemudian ya beri waktu 3 hari dan memberikan jawab tawaran-tawaran 3 hal itu. Tapi apa saja tawaran 3 hal itu mungkin kembali kepada, di antara tawarannya itu adalah kepada Abdullah bin Zubair. Dia mengajak Abdullah bin Zubair karena di antara tokoh-tokoh yang digadang-gadangkan oleh orang-orang yang menentang Yazid ini adalah Abdullah bin Zubair. Yang sebelum tentu Husain yang sudah syahid. Nah, Muawiyah memberikan tawaran, Yazid bin Muawiyah memberikan tawaran ke Abdullah bin Zubair untuk menjadi gubernur Madinah atau Mekah. Ya, atau Hijaz. Ya, diangkat ya kalau memang mereka mau engkau menjadi gubernur mereka. Ini di antara cara solusi-solusi yang dipikirkan oleh Yazid saat itu. Ya, dia tidak mau terjadinya semacam tumpah darah dalam hal masalah ini. Baik. Lakinnahum lam yastajibu wa qamu muqamatan dhariyah. Masalahnya mereka justru malah menolak semua tawaran itu, mereka pun melakukan perlawanan dengan kompak. Ini masalahnya. Baik, setelah itu ketika ahli Madinah ini yang sebagian ahli Madinah tadi mereka melawan kirim pasukan yang dikirim oleh Muawiyah ini, ya. Dan ketika itu tentara Yazid yang dikirim dari Syam tadi tidak mampu untuk masuk ke kota Madinah karena mereka menghambat. Akhirnya Marwan bin Hakam menggunakan sebuah taktik strategi sehingga masuklah ke dalam kota Madinah 3 orang daripada pasukan itu yang berkuda. Akhirnya diikuti oleh tentara lainnya sehingga mereka sampai pada daerah namanya Taurain. Udar istibaq baina tarfain, sehingga terjadilah pertempuran kedua pasukan antara orang yang menentang kekuasaan Yazid dengan pasukan yang dikirim oleh Yazid ini. Ya. Akhirnya yang kalah adalah pasukan orang-orang yang berusaha menolak pemerintah Yazid tadi. Nah, wajalsa Muslim ba'dal intisar pada an-najina ila al-bai'ah. Nah, kemudian setelah itu Muslim bin Uqbah yang tadi dikirim sebagai pimpinan ya perang oleh pimpinan tentara ini atau pasukan yang dikirim oleh Yazid itu, setelah kalah itu maka
Muslim bin Uqbah pun menawarkan kepada orang-orang yang tertangkap, yang sudah selesai perang, yang masuk pasukan sisa-sisa dari mereka itu, ya, untuk kembali kepada baiat, ya. Tetapi mereka tetap enggan hal itu. Nah, inilah kondisi yang terjadi, peristiwa disebut dengan itu Waqatul Harrah. Waqatul Harrah ini, ya, di Madinah yang memakan korban yang cukup banyak juga, ya. Tetapi sahabat-sahabat Nabi yang hidup saat itu tidak merekomendasikan terjadi peristiwa itu, terutama yang senior seperti Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Termasuk juga Muhammad Hanafiyah yang sebelum sudah menasihati Husain untuk tidak pergi ke, ya, Kufa, dan beberapa sahabat-sahabat senior lainnya. Taib. Itu peristiwa. Selain peristiwa tadi, syahidnya Husain, ini peristiwa kedua adalah terjadinya penentangan dari sebagian masyarakat Madinah terhadap Yazid. Itu disebut dengan Waqatul Harrah. Yang ketiga adalah yaitu tentang Harakat Ibn Zubair, yang Abdullah bin Zubair di Mekah, yang dimana orang-orang Mekah juga menginginkan Abdullah bin Zubair untuk sebagai khalifah. Tentu ini didukung oleh banyak faktor juga, tadi yang kita sebutkan, kekecewaan dari sebagian orang-orang Syiah yang Kufah yang tidak berhasil dari rencana mereka untuk mengangkat Husain sebagai pimpin mereka, termasuk juga sebagian dari Khawarij yang bergabung dengan Abdullah bin Zubair ini. Jadi seperti Abdullah bin Safar, Amir bin Najdah, ya, Najdah bin Amir, kemudian beberapa tokoh Khawarij yang lainnya. Itu sempat bergabung ke Abdullah bin Zubair untuk menentang, melawan, ya, pasukan Yazid bin Muawiyah. Ini ceritanya. Nah, jadi Ibn Zubair juga memanfaatkan kondisi itu dan peristiwa Karbala dan peristiwa penentangan sebagai masyarakat Madinah tadi, dan kekosongan, kelemahan kondisi politik saat itu, ya, atau lemahnya setelah wafatnya Muawiyah. Kemudian adanya beberapa daerah yang tidak mau bergabung dengan kekuasaan Yazid bin Muawiyah, ini dimanfaatkan oleh Abdullah bin Zubair untuk membuat kekuatannya. Taib. Kemudian akhirnya Abdullah bin Zubair memanggil beberapa tokoh-tokoh Hijaz, ya, kecuali Abdullah bin Abbas dan Muhammad Hanafiyah, ya, itu tidak mau dalam gerakan, tidak ikut dari ini. Maka kita lihat sahabat-sahabat yang berilmu itu semuanya mereka tidak mau bergabung dalam gerakan-gerakan fitnah tersebut. Kemudian setelah itu Abdullah bin Zubair mengusir gubernur yang diangkat oleh Yazid dari Mekah. Kemudian Yazid pun mencoba untuk menenangkan kondisi, ya, tafahum Ibn Zubair, yaitu mencoba untuk mengambil saling berunding lah dengan Zubair. Farada alaihi, ini yang kita ketahuan tadi, sehingga Yazid menawarkan kepada Ibn Zubair wilayatul Hijaz. Itu wilayah Hijaz maksudnya dia menjadi gubernur Makkah dan Madinah. Ini Hijaz itu Makkah dan Madinah. Wa masya, atau apa yang maukan? Mau menjadi gubernur di Mesir atau bagaimana? Kufa, serahkan. Tapi Yazid menawarkan itu kekuasaan kepada dia. Wa ma habba li ahli baiti minal wilayah, atau dari anak keluarganya yang ingin diangkat untuk menjadi gubernur di wilayah lain. Ala yubayyahu bil khilafah, tetapi syaratnya bagi Yazid adalah dia mau masuk membaiat, itu membaiat Yazid. Itu saja syarat oleh Yazid. Lakin Ibn Zubair rafadha al-arda, tetapi Ibn Zubair tidak mau menerima tawaran itu. Inda izin asdara Yazid amran ila Muslim bin Uqbah bitawajuh ila Makkah. Jadi tadi Muslim bin Uqbah yang sedang di Madinah, yang peristiwa terjadinya Waqatul Harrah di Madinah, disuruh oleh Yazid untuk melanjutkan ke Mekah, ya, untuk menuju Mekah. Ya, akhirnya pasukan Muslim bin Uqbah ini berangkat ke Mekah. Tetapi dalam suatu kesempatan sampai di suatu tempat namanya Ilal Mushallal hatta marida wa tufiya bada an hida ila Husain ibn Umair bi Kadil Syais. Di situ Uqbah bin Zubair ini sakit dan meninggal, dan dia mengangkat sebagai penggantinya yaitu Husain bin Umair bi Kadil Syais, dia untuk memimpin pasukan. Mulailah ketika Husain ini bin Umair ini memimpin pasukan untuk melanjutkan ke Mekah dalam waktu yang pada tanggal 26 Muharram,
64 Hijriah itu, ya, dia mengepung kota Mekah untuk menaklukkan pasukan Zubair, ya. Summa akhadha yadribuha bil manjanik, kemudian untuk menyerang pasukan-pasukan itu, apa namanya, tentu karena pasukan Zubair juga kuat, mereka bagi semacam menjanik dan semacamnya. Disebutkan itu menjanik itu adalah bentuk semacam senjata melemparkan apa namanya, semacam bom gitu ya, tapi tidak apalah, senjata untuk melemparkan semacam bahan peledak begitu. Kemudian wa tawalla difa' anil bait haram jama'atin min al-khawarij an-najdiyah. Kemudian juga termasuk membantu Ibnu Zubair itu adalah orang-orang Khawarij. Kata mereka ada alasan untuk menjaga Al-Ka'bah. Nah, di sini ada peristiwa itu terjadinya kebakaran, bukan dibakar, kebakaran karena ketika angin kencang, itu api yang menyala akibat dari lemparan dari menjanik senjata yang tadi, itu menyambar Ka'bah dibawa oleh angin, terbakarlah Ka'bah. Itu sebetulnya yang terjadi. Tetapi dalam kitab-kitab sejarah orang-orang Syiah menisbahkan bahwa pasukan Husain yang membakar Ka'bah. Tidak. Bahkan yang sebab api itu melempar itu sebenarnya melempar itu adalah pasukan Zubair, tetapi bukan melempar Ka'bah, bukan bakar Ka'bah. Hanya karena angin kencang akhirnya api menyambar salah satu dari bagian kiswah Ka'bah, akhirnya terbakar. Itu sebetulnya yang terjadi. Nah, ini yang dijelaskan para ulama. Jadi tidak ada maksud sengaja baik dari pasukan Zubair ataupun dimasukkan dari kirim oleh Yazid tadi, Husain bin Numair tadi untuk membakar Ka'bah. Mereka tahu bahwa Mekah juga memiliki kehormatan, sebetulnya tidak boleh terjadi di sana pertumpahan darah dan berperang. Itu dilarang di situ. Taib. Karena muqawamah anifa bi fi'li khudu'il makkiyina, ini memang terjadi semacam ini pertahanan yang sangat pertempuran sengit dan sangat sulit untuk saling mengalah waktu itu. Kemudian bifil khudu' al-Makkiyin liqaid wahid min Abdullah bin Zubair, ini di sini kompaknya masyarakat Mekah untuk bergabung dengan Zubair dan juga bergabungnya berapa pasukan Khawarij dan juga orang Syiah yang dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi bergabung kepada pasukan Ibnu Zubair. Jadi sehingga pasukannya semakin kuat waktu itu. Pasukan dari Abdullah bin Zubair di samping dibantu oleh orang-orang Khawarij juga dibantu oleh pasukan Syiah yang dipimpin oleh Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Baik. Ketika terjadinya pertempuran antara pasukan Abdullah bin Zubair dengan pasukan Husain bin Numair tadi, datang kepada kabar tentang meninggalnya Yazid. Jadi hal itulah meninggalnya Yazid saat terjadinya pertempuran antara pasukan Husain bin Numair dengan pasukan Abdullah bin Zubair. Ketika Husain sampai hal itu, dia adalah memang dia pimpinan pasukan yang dikirim pengganti daripada Uqbah bin Amir Amir bin Uqbah tadi. Maka Uqbah bin Amir, maka dia berusaha untuk berumbuk dengan Ibnu Zubair. Dia ingin menawarkan perdamaian Ibnu Zubair. Ya. Fara'a ya'khudh al-bai'a lahu syarata an yantaqila ma'ahu ila Dimashq. Jadi Husain bin Numair ini menginginkan dia siap membayar Ibnu Zubair jalin perdamaian, tapi dengan syarat dia pindah ke Damaskus. Ya. Ayyan takalamahu ila Damaskus. Faqabalahu wa arra alaihi al-bai'ah. Bertemu dengan Abdullah bin Zubair dan menawarkan konsep perdamaian itu. Tapi Ibnu Zubair menolak hal itu, tidak mau. Karena dia melihat ini kesempatan emas bagi dia, karena dia tahu bahwa Yazid meninggal dan tidak akan ada lagi yang mampu mengkoordinir pasukannya yang menentang ya, tidak ada lagi pasukan yang mampu yang kuat untuk menentang dia yang di bawah pimpinan yang jelas gitu. Namun Husain bin Numair terkejut dengan hal ini, ya. Nah, dan dia menilai bahwa ini suatu pandangan politik yang sangat berpikiran pendek begitu. Nah, kemudian
ketika Ibn Zubair melihat bahwa orang-orang Syam dari dahulu memang setia kepada Bani Umayyah, kemudian juga pertimbangan Abdullah bin Zubair adalah bahwa Husain bin Umair ini juga tidak akan mampu menaklukkan kehendak dari masyarakat Syam ini gitu. Karena itu dia juga tidak menerima tawaran daripada Husain bin Umair ini. Kemudian juga melihat bahwa masyarakat Hijaz secara umum adalah bersama Abdullah bin Zubair. Maka oleh sebab itu dia tidak menerima tawaran dari Husain bin Umair tadi untuk pindah ke Damaskus dan menjadi khalifah dan dibaiat oleh dan pasukan siap membaiat Abdullah bin Zubair, itu pasukan dari yang dikirim oleh Yazid di bawah pimpinan Husain bin Umair tadi. Ketika meninggalnya Yazid ini, tentu Abdullah bin Zubair memiliki peluang besar untuk menjadi khalifah. Ya. Dan dia tidak menyia-nyiakan peluang itu, dan akhirnya dia menyatakan dirinya sebagai khalifah. Ya. Nah, summa alana khilafatu Mu'ayyad tsani bin Yazid. Kemudian namun masyarakat Syam, karena Yazid sebelum meninggal sudah menunjuk putranya yaitu Muawiyah Ats-Tsani bin Yazid. Di Muawiyah bin Yazid. Yazid bin Muawiyah jadi nama anak Yazid ini juga Muawiyah. Di Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Nah, ya, untuk kita ketahui ya bagaimana kekuatan muda-mudanya pemimpin saat itu kalau Yazid bin Muawiyah itu umurnya untuk menjadi khalifah itu 36 tahun, meninggal pada umur 39 tahun. Jadi sangat muda. Kalau orang-orang sekarang mengatakan ada gubernur termuda ya, waktu itu pemimpin kaum muslimin termuda lah gitu ya. Sudah begitu cerdasnya dalam menyelidiki kondisi yang wilayah yang begitu luas. Ya, kita tahu wilayah sangat luas di waktu bawah pasukan Muawiyah, di waktu pemimpinan Muawiyah. Kemudian anaknya juga lebih kecil waktu itu, ya. 27 tahun kayaknya umurnya daripada umur Muawiyah bin Yazid ini. Sudah dipercaya untuk memimpin dan mengerti bagaimana memimpin. Ini kejadian saat itu, dan disebutkan, nanti akan kita jelaskan bagaimana peristiwa setelah itu nanti dia baiatlah Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah. Adapun politik luar negeri di masa Yazid ini juga kita lihat, di samping pun kondisi politik dalam negeri saat itu tidak terlalu menguntungkan untuk melanjutkan pembangunan, untuk memperluas kekuasaan, namun tetap ada pengembangan wilayah. Itu di bagian Maroko, di Kairawan, Madinatul Kairawan. Di sana ada pasukan-pasukan yang dikirim oleh, yaitu bawah pimpinan Uqbah bin Nafi, ya. Di sana Uqbah bin Nafi itu berjihad, meluaskan kekuasaan melawan Bizantium. Itu dikuasai Bizantium yang menguasai daerah Maroko, daerah Afrika Utara. Seperti itu. Itu yang kekuasaan di luar, maksudnya di luar berjihad melawan musuh Islam saat itu. Baik. Yang mana sebelumnya yang menjadi gubernur di bagian daerah Afrika itu adalah Aba Muhajir, dan akhirnya digantikan oleh Uqbah bin Nafi. Kemudian, ya, di situ terjadi banyak perkembangan semacam wilayah dan juga negosiasi-negosiasi dengan kekuasaan yang sekitarnya, kabilah-kabilah yang ada seperti kabilah Barbar yang terkenal di daerah Algeria atau Jazair, Maroko dan segala macamnya. Namun ada kekurangan dari Uqbah ini, dia tidak memperdulikan yaitu disebut dengan koalisi yang dibentuk oleh Yazid atau koalisi Islam yang ada di situ, itu bekerjasama dengan kekuatan barbar ini. Tidak mendapat perhatian serius dari Uqbah bin Uqbah bin Nafi ini. Akhirnya mereka berbelot kepada Bizantium, dan akhirnya Uqbah ini tidak mampu menghadapi kekuatan karena besarnya jumlah dari Bizantium, dan bergabung juga di situ adalah pasukan barbar. Ini akhir cerita bagaimana mundurnya sedikit invasi Islam di daerah Afrika, karena Uqbah bin Nafi' tidak memperhatikan bagaimana supaya tetap mempertahankan koalisi yang dibentuk dengan kaum barbar saat itu. Taib. Maka
Di sini disebutkan ada dua penyebab mundurnya, kurang berhasilnya pengembangan Islam di itu, ya kurang berhasil, tidak seperti yang terjadi di masa Muawiyah, sangat cepat dan meluas. Pertama adalah itu kurangnya perhatian daripada Uqbah bin Nafi' tadi terhadap, kita sebutkan tadi, yaitu koalisi dari kaum barbar, ya, Saila wa jama'atihi, ada lagi namanya kabilah Saila, mimma dafa'am ilal firar min muskarihi wa dimamhim ilal a'daihi. Ini menyebabkan mereka lari daripada kekuatan pasukan koalisi Islam kepada musuh Islam, yaitu Bizantium. Yang kedua adalah ketika dia kembali ke Qurawan, Uqbah bin Nafi' ini, ya, dia membolehkan kebanyakan tentaranya lebih dahulu pulang. Lebih dahulu pulang, ya, yang puluhan ribu itu dibiarkan oleh dia, sehingga tidak tersisa bersama dia kecuali hanya sekitar 5.000 saja. Sehingga pasukannya lemah, gitu. Nah, ketahuan itu, akhirnya mereka dimanfaatkan oleh musuh, kondisi itu dimanfaatkan oleh musuh, sehingga dia diserang. Ya. Ini juga taktik dalam peperangan, ya, karena memang mungkin Uqbah bin Nafi' merasa aman gitu, ya. Nah, akhirnya dia membolehkan pasukan-pasukan sedikit saja yang bersama dia, yang lainnya bisa pulang ke Qairawan atau daerah yang disebut kota Maroko, salah satu kota di Maroko. Taib. Wa maka ada Uqbah bin Nafi' tagar min Tahawwada, ini ada perang namanya Tahawwada yang menyebutkan yaitu hatta alfa nafsuhu mutawwaqan min husyudil barbariyah wa mizatiyah. Sehingga akhirnya tanpa dia sadari, dia dikepung oleh pasukan daripada Barbaria tadi dan Bizantia, ya, yang pasukan yang luas sekali, dengan pimpinan Biza'ama Kasila, itu satu kota, satu kabilah. Fakhadha ma'rakatan ghaira mutakhafiyatin intahat bistishhadi. Ini terjadilah pertempuran yang tidak sebanding kekuatannya, karena bersama Uqbah bin Nafi' hanya tinggal 5.000 orang saja, ya, karena pasukan lawannya sangat besar. Inilah satu pertempuran yang catat dalam sejarah Islam di daerah Afrika, yaitu kekalahan kaum muslimin dengan terbunuhnya pimpinan pasukan Islam, yaitu tadi Uqbah bin Nafi', ya. Akhirnya intaba junul muslimin fi Qairawan halatan nafsiyah. Ini juga mempengaruhi kondisi mental dari pasukan kaum muslimin yang ada di Qairawan, di kota Qairawan di daerah Maroko. Taraku ala athariha al-Madinah wa dakhalaha kasilatan. Dakhalaha kasilah. Kasilah ini itu sebuah kekuatan kabilah juga gitu. Akhirnya karena mereka sudah rasa khawatir mereka terhadap pasukan besar dari penggabungan antara barbar dan Bizantium itu, akhirnya mereka meninggalkan kota Qairawan. Nah, ini ketika terdengarnya terbunuhnya pimpinan dari pasukan muslimin. Tadi sudah kita jelaskan bahwa Yazid wafat yaitu pada tanggal 14 dari Rabiul Awal tahun 64 Hijriah, ya, atau sekitar tahun 683 Masehi, yaitu di suatu daerah namanya Hauran dari Ardi Syam, setelah dia memerintah selama 3 tahun 8 bulan 14 hari. Ya, itu lama dia memerintah dari pemerintahan Yazid ini, 3 tahun. Pemerintahan pendek, ya, namun masalah-masalah yang dihadapi cukup berat oleh di masa pemerintahan dia. Akhirnya pemerintah setelah itu adalah Mu'awiyah bin Yazid, itu Mu'awiyah Tsani. Mu'awiyah Tsani. Setelah wafatnya Yazid, ya, hunaka bai'atani, terjadi 2 bai'at di dunia Islam. Bai'at untuk di Syam itu untuk Mu'awiyah anak dari Yazid. Bai'at kedua adalah bai'at di Mekah dan atau Hijaz, itu Abdullah bin Zubair. Fankafa'at bidzalika saytaratu daulatul khilafah al-Umayyah wa taqallasa nufudhuha as-siyasi. Ini menyebabkan terbaginya kekuasaan sehingga menurunlah keluasan dari kekuasaan politiknya Bani Muawiyah, ya. Falam tata'adda mantiqatu bilad Syam, tetap sehingga kekuasaan dari Bani Umayyah hanyalah mantiqah Syam saja, daerah Syam saja. Jadi Syria, Damaskus, Palestina gitu, ya. Nah, wa kana Muawiyah Tsani zahiratun Umayyah farida lam tuhmal masadir tarikhiyah min akhbari illa al-qalil. Ini secara Muawiyah yang kedua ini, anak dari Yazid ini tidak banyak cerita tentang dia di dalam kitab-kitab sejarah. Fadlan an hudasati sini wa mardihi. Dan dia juga masih muda dan waktu itu dia masih dalam keadaan kesehatannya kurang fit gitu, ya.
Kemudian juga wa mauqiful khas min al-khilafah. Id fakkara fi itanahi anil khilafah. Bahkan dia juga memang terkenal, dia Muawiyah bin Yazid ini seorang anak yang zuhud ya, sehingga dia berpikir untuk meninggalkan kekuasaan itu. Ya, setelah beberapa hari saja dia dibaiat dan dia menginginkan untuk diangkat yang lain. Setelah dia melihat terpecah belahnya kaum muslimin, yaitu ada kekuasaan Ibnu Zubair dan kekuasaan dia di Syam. Tetapi dia tidak mampu ya, wa anam qudrati ala lammi syiatihim. Jadi tidak mampunya mempersatukan itu semua. Illa anahu lam yajid rajul munasib. Tapi dia tidak mendapatkan orang yang pas untuk bisa mengendalikan kondisi. Fa'azama ala iqtida' bi Umar bin Khattab fi ikhtiyari sittati ashad yuntakhab al-khalifah min bainihim. Akhirnya apa solusi dilakukan oleh Muawiyah bin Yazid ini? Dia pilih seperti mana dilakukan oleh Umar bin Khattab, dia pilih 6 orang dan kemudian mereka lah yang berembuk akan memilih di antara mereka siapa yang terpilih menjadi khalifah atau penggantinya. Namun itu pun tidak berhasil ketika dia dibiarkan urusan untuk syura bainal muslimin, yuluna amrahum man yasha'una wa yataghayyab min zalik. Akhirnya ketika itu tidak hasil, dia silakan kepada kaum muslimin untuk bentuk dewan syura dan dia diam di rumahnya sampai dia meninggal setelah 3 bulan semenjak dia dibaiat. Jadi lama pemerintahnya sangat pendek sekali, yaitu 3 bulan. 3 bulan lamanya ya. Wa ghaba fi nisyan ya, mukhallafan wara'ahu azmatu hukmul khatirah. Dan akhirnya meninggal ya, dan dia meninggalkan masalah bagaimana kekuasaan yang sedang tidak stabil di setelahnya. Kemudian khilafah Umayyah ya melihat bagaimana kondisi setelah wafatnya Muawiyah bin Yazid ini, sa'aba bada'an ammat fawda arjal alam Islam. Sulit untuk mengendalikan situasi karena mulainya bergejolak berbagai bentuk terjadinya kericuhan di berbagai daerah karena menginginkan di antara ada yang menginginkan tetap dari bawah pemerintahan Muawiyah, ada yang ingin bergabung dengan Abdullah bin Zubair. Seperti di Irak ya, bangkit semangat yaitu fanatik kabilah setelah Abu Ubaidah bin Ziyad keluar dari Basrah ya karena kondisi politik di sana. Kemudian akhirnya yang berkuasa di situ adalah para tokoh-tokoh kabilahnya. Kemudian juga di Kufah sama juga ya. Akhirnya masyarakat Basrah dan Kufah menyatakan berpindah dari wilayah kekuasaan Muawiyah menjadi bawah wilayah kekuasaan Ibnu Zubair. Nah, ini amma fil Hijaz fakan bai'atul Zubair. Jadi Kufah, Mekah, Basrah dan Madinah itu di bawah kekuasaan Ibnu Zubair. Termasuk juga mulai dari Himsin wa Kansarin dan Mesir ya. Wa dakhala Filistin fi ta'atihi ya, dan juga Palestina. Sehingga terbagilah daerah Syam di antara orang yang loyal kepada Ibnu Zubair dan juga wa baina mudafi'an muktasabat khilafah Umayyah, atau yang masih tetap ingin pertahankan yaitu dinasti Umayyahnya. Fakhataba lahu ala sa'iri manabir Islam ila mimbar Tabariyah min biladil Urdun haitsu rafada Hasan bin Malik bin Bajdala al-Kalbi an yubai'ahu wa ada khilafah ila Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Namun yang masih belum bergabung dengan kuasa Ibnu Zubair itu daerah Urdun ya, bila Urdun yang masih menolak yaitu amirnya di sana adalah atau gubernur Hasan bin Malik yang ingin membaiat khalifah setelah Muawiyah bin Yazid itu untuk Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Jadi saudara dari Muawiyah tadi, ada namanya Khalid bin Yazid. Taib, ini kondisi politik setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Yazid. Kemudian berpindahlah kekuasaan kepada Marwan bin Hakam di kekuasaan setelah Yazid bin Muawiyah tadi. Ceritanya adalah di mana ketika Ahlu Syam ini tidak memiliki pemimpin setelah wafatnya Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, mereka memilih siapa yang lebih layak untuk memegang tampuk kekuasaan dari Bani Umayyah setelah wafatnya Muawiyah bin Yazid ini. Insyaallah untuk peristiwa ini akan kita, atau kekuasaan Marwan bin Hakam ini akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kita yang akan datang. Ya, itu aja untuk pada kesempatan ini yang dapat kita bahas.
Semoga apa yang kita bahas ini mendapat kita ambil pelajarannya dan manfaatnya. Ya, demikian bagaimana bahwa suasana politik adalah hal-hal yang selalu menjadi masalah di dalam sejarah ya, sehingga kadang-kadang banyak hal-hal yang membuat orang-orang tidak mampu menahankan diri di saat terjadi fitnah-fitnah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akhir madu kita dari studio